Awalnya dia hanya penjual gorengan biasa. Tapi ketika aparat berseragam mulai memalak rakyat kecil, wanita ini bangkit dan melawan. Dengan air comberan, ia memulai perlawanan. Dengan keberanian, ia mengguncang sistem. Siapa sangka, dari balik lapak sederhana, lahir suara rakyat yang menjungkir balikkan kezaliman. Inilah kisah nyata fiktif, dari gorengan ke pengadilan, dari pasar ke istana. Terik matahari membakar ubin-ubin pecah di lantai pasar kembang mekar. Keringat para pedagang menetes, bukan hanya karena panasnya cuaca, tapi juga karena ketakutan yang menyelimuti hati mereka. Di setiap ujung los, bisik-bisik menggema, memanggil satu nama yang jadi momok, Bribka Damar. Dengan seragam yang lusuh namun tetap menyandang pistol di pinggang, ia berjalan seperti raja tanpa mahkota, menyambangi satu persatu kios, menagih upeti, dengan wajah datar dan mata tajam. Seorang pedagang sayur tua, Pak Giman, tangan gemetarnya tak mampu menghitung lembaran uang recehan. "Maaf, Pak, baru dapat segini hari ini," katanya lirih. Damar menatapnya dengan pandangan menghina, lalu tanpa ampun menendang timbangan dan keranjang bayam hingga berhamburan. "Gue gak butuh maaf. Gue butuh setorannya. Minggu depan kurang lagi, gue gembok lapak lo," bentaknya. Tak ada yang berani menegur. Bahkan para satpam pasar pun menunduk pura-pura sibuk. Anak-anak kecil yang membantu orang tuanya berdagang terdiam ketakutan, sementara ibu-ibu buru-buru menarik kerudung atau selendangnya agar tak terlihat mencolok. Beberapa pemuda sempat merekam aksi Damar, tapi buru-buru menghapusnya saat ia menoleh, takut ponsel mereka dihancurkan seperti yang terjadi 2 minggu lalu pada pedagang bakso. Damar sudah seperti dewa kecil di lingkungan itu, berkuasa tanpa aturan, hukum tak menyentuhnya. Di sudut pasar yang sepi, seorang wanita cantik berdiri memperhatikan dengan tatapan tajam. Wajahnya berkeringat, tapi ekspresi dinginnya seperti batu karang. Ia membawa dus-dus gorengan, mengenakan topi lusuh dan apron berminyak. Tak banyak yang tahu namanya, hanya menyapa dengan panggilan, Mbak Rani. Ia belum lama membuka lapak, tapi selalu tepat waktu datang pagi-pagi, dan pulang larut bersama sisa dagangan yang ia bawa sendiri dengan gerobak. Rani menyaksikan Damar seperti elang mengincar mangsanya. Ia tak butuh banyak waktu untuk membaca pola ancaman itu. Dari cara Damar menggertak, dari napas para pedagang yang tercekat, dari diam yang mencurigakan, Rani tahu, ini bukan sekadar kasus pemalakan. Ini bentuk nyata dari ketidakadilan yang dilestarikan dengan seragam. Di balik senyumannya pada pelanggan, Rani menyimpan bara. Ia bukan pedagang biasa. Ia punya alasan kenapa memilih pasar ini. Ia tahu laporan dari masyarakat soal oknum tak akan pernah naik ke permukaan jika tak ada bukti. Ia tahu penderitaan itu nyata, dan seseorang harus menghentikan lingkaran ketakutan ini. Sambil membungkus gorengan untuk pelanggan, matanya tak lepas dari gerak-gerik Damar. Ia mencatat dalam benaknya, waktu datang, siapa yang dipalak, bagaimana caranya mengintimidasi. Semua detail itu ia simpan rapat, menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Tapi bukan dengan kekerasan. Rani punya caranya sendiri. Di hari itu, meski panas menggila dan aroma pasar menusuk, satu hal terasa jelas, angin perubahan sedang berembus pelan, dan Damar, si oknum yang haus kuasa, tak menyadari bahwa cengkeramannya perlahan akan retak oleh tangan kecil seorang wanita yang tampak biasa, tapi menyimpan nyali luar biasa. Pagi itu, embun belum sepenuhnya menguap ketika Rani sudah menggelar tikar kecilnya di sudut pasar. Sambil menyalakan kompor minyak tanah, tangannya lincah menatap panci-panci berisi adonan gorengan. Bau harum tempe mendoan dan tahu isi mulai menggoda siapapun yang melintas. Namun tak banyak yang tahu, di balik senyum hangat penjual cantik itu, tersimpan tekad keras untuk mengobrak-abrik tatanan korup yang selama ini membuat rakyat kecil tertindas. "Gorengan Mbak Rani paling gurih, tapi hatinya dingin," bisik seorang ibu-ibu ke temannya, separuh bercanda. Meski ramah, Rani tak pernah terlalu dekat dengan siapapun. Ia mendengarkan, membantu, tapi selalu menjaga jarak. Anak-anak kecil menyukainya, begitu juga para bapak tua yang menikmati secangkir kopi hitam di bangku kayu dekat lapaknya. Tapi saat mereka mulai bertanya soal asal-usulnya, Rani hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Rani tahu bahwa untuk menumbangkan oknum macam Damar, ia harus lebih dari sekadar pengamat. Ia harus menjadi bagian dari denyut pasar, merasakan langsung denyut nadi ketakutan para pedagang, hingga mereka percaya padanya. Maka malam-malamnya dihabiskan bukan hanya untuk membuat adonan gorengan, tapi juga menyusun catatan kecil,
sketsa wajah, nama kios, hingga waktu Damar datang, semuanya tertulis rapi dalam buku saku coklat yang selalu ia sembunyikan di bawah wajan besar. Suatu sore, Rani melihat Damar menghampiri Pak Kumis, pedagang ikan asin. Lelaki tua itu tak bisa memenuhi setoran, dan Damar langsung menginjak ember ikannya hingga pecah dan meluber. Wajah Pak Kumis hanya tertunduk. Tidak ada perlawanan. Mata Rani panas menahan marah, tapi ia menggenggam erat ujung taplak meja, meredam emosinya agar tetap tenang. Bukan saatnya, belum. Di balik lapaknya, Rani menyembunyikan sebuah kamera kecil tersembunyi di sela-sela toples kerupuk. Beberapa kali ia berhasil merekam interaksi Damar dengan pedagang. Namun sayangnya, semua itu masih belum cukup kuat untuk menjatuhkan sang oknum. Ia butuh satu momen yang tak bisa disangkal, satu aksi nyata yang tak bisa dibantah, yang bisa membuka mata publik dan mengguncang institusi di atas Damar. Malam itu, Rani pulang ke kontrakan sempitnya di belakang pasar. Ia duduk termenung di atas tikar pandan, menatap cermin kecil di dinding. Di sana terpampang bayangan seorang wanita yang memikul dua beban, tugas negara dan keadilan sosial. Ia bukan hanya sekadar penyamar. Ia adalah perwakilan dari jeritan yang tak terdengar, jeritan ibu-ibu yang dagangannya dibanting, bapak-bapak yang dipalak hingga rugi, dan anak-anak yang tumbuh dengan rasa takut. Ia tahu, tugasnya tak bisa lama. Waktu penyamarannya terbatas. Tapi dalam waktu yang singkat itu, ia harus meninggalkan bekas yang tak terlupakan, bekas luka bagi sang oknum, dan harapan bagi para pedagang. Satu rencana perlahan mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang melibatkan momen publik, rasa malu, dan air comberan. Dan esok hari, matahari akan bersinar sama seperti biasanya. Tapi tidak untuk Bribka Damar. Ia belum tahu bahwa langkahnya yang arogan akan segera membawanya ke hari paling sial dalam hidupnya, dan semuanya akan dimulai dari seorang penjual gorengan cantik yang tampak tak berbahaya. Matahari tepat di ubun-ubun saat suara sepatu bot Bribka Damar kembali menggema di lorong-lorong pasar. Beberapa anak kecil berlarian ke dalam lapak-lapak, menghilang di balik tirai terpal. Para pedagang buru-buru membereskan uang receh, berharap jumlahnya cukup untuk menghindari amukan sang oknum. Damar datang dengan langkah lebar dan wajah masam. Kali ini, dia tidak sendiri, dua rekannya ikut bersamanya, tertawa kecil sembari mengepulkan asap rokok dari mulut mereka. Langkah pertama Damar berhenti di depan kios Pak Leman, seorang pedagang buah yang baru seminggu membuka lapak kecil. "Mana jatah minggu ini, Le?" tanya Damar sambil menepuk-nepuk tongkat di tangannya ke meja. Pak Leman gugup, membuka dompetnya dan menyodorkan 2 lembar 5 ribuan. "Cuma segini," bentak Damar, kemudian menyambar keranjang apel dan melemparkannya ke tanah. Buah-buah menggelinding, mengundang tatapan iba dari orang-orang sekitar. Rani menyaksikan dari balik lapaknya. Matanya tak berkedip, kamera kecilnya sudah menyala sejak Damar mulai mendekat. Kali ini, ia ingin menangkap lebih banyak suara, ekspresi, dan reaksi pedagang. Tangannya gemetar menahan marah. Ia hampir ingin berteriak ketika Damar menendang kardus jeruk hingga pecah. Tapi ia tahu, meledak sekarang hanya akan mengacaukan segalanya. Tiba-tiba, Damar menoleh ke arah lapak Rani. Senyum miringnya muncul. Ia berjalan mendekat, melirik papan dagangan Rani yang selalu ramai pembeli. "Laris ya, Mbak, tapi jangan lupa bayar, iuran pasar, juga," katanya dengan nada menggoda tapi penuh ancaman. Rani menatapnya lurus tanpa senyum. "Saya baru seminggu di sini. Bukannya bayar ke pengelola resmi, Pak?" tanyanya dingin. Damar mendekatkan wajahnya, suaranya mulai merendah tapi tajam. "Kalau nggak mau ada gorenganmu dilempar ke gat, bayar saja. Gampang." Para pelanggan yang tadi antre perlahan mundur, suasana jadi tegang. Tapi Rani tetap berdiri tegak. "Kalau saya lapor ke Polsek," katanya pungli itu pidana, katanya sambil mengeraskan suara, sengaja agar beberapa pedagang mendengar. Damar murka, tangannya terangkat, hendak menarik kerah baju Rani, tapi gerakannya terhenti saat Rani mengangkat panci panas dari atas kompor. "Jangan sentuh saya," ucapnya pelan, tapi tajam dan menusuk seperti belati. Damar mengurungkan niatnya, meludah ke tanah, lalu tertawa sinis sebelum berjalan pergi. Tapi tatapannya jelas, ancaman itu belum selesai. Setelah Damar berlalu, para pedagang berdatangan ke lapak Rani, sebagian membisikkan kekaguman, sebagian memperingatkan agar berhati-hati. Tapi Rani hanya tersenyum tipis. Kadang, ketakutan itu bukan karena musuhnya kuat,
tapi karena kita belum berani bilang cukup, katanya pada Bu Tati, penjual sayur yang menahan tangis sejak lapaknya dirusak seminggu lalu. Hari itu menjadi titik balik. Rani tahu waktunya hampir tiba. Terlalu banyak yang ia saksikan, terlalu banyak luka yang tak bisa ditutup dengan diam. Ia mulai menyusun potongan rencana terakhir. Dan satu hal sudah pasti, Damar harus dipermalukan, bukan hanya untuk membalas, tapi untuk menyadarkan semua bahwa tidak semua wanita bisa diinjak sesuka hati. Hari berikutnya, suasana pasar terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa pedagang menatap langit-langit kios seolah berharap awan mendung bisa menyembunyikan mereka dari ancaman Bribka Damar. Rani datang lebih pagi, membuka lapaknya sambil menata gorengan dengan tangan yang tak setenang biasanya. Wajahnya tetap tenang, namun pikirannya berkecamuk. Ia tahu, Damar tak akan tinggal diam setelah kemarin. Dan benar saja, sekitar pukul 9 pagi, suara langkah berat dan tawa sinis kembali terdengar. Damar muncul di ujung lorong dengan wajah masam dan mata menyala. Kali ini tanpa ditemani siapapun. Tangannya mencengkeram tongkat kayu, dan tatapannya langsung tertuju ke lapak Rani. Ia berjalan cepat, tak menyapa siapapun. Semua pedagang menyingkir, pura-pura sibuk atau bahkan meninggalkan kios. Rani tetap di tempatnya, menggulung lengan baju, dan memasang wajah netral. Panci-panci minyak di belakangnya mendidih perlahan. "Masih mau jualan?" tanya Damar tanpa basa-basi. Suaranya datar tapi menyimpan ledakan. Rani mengangguk tenang. "Masih, saya belum selesai cari uang halal. Tidak seperti beberapa orang yang cari uang dari memalak," balasnya pelan, tapi tajam. Ucapan itu seperti cambuk. Damar langsung menghentakkan tongkatnya ke meja gorengan hingga piring-piring bergoyang. "Mulut kamu itu ya, bisa bikin sial." Beberapa orang mulai mengintip dari balik lapak. Mereka tahu, ini bisa menjadi ledakan besar. Namun sebelum Damar sempat berbuat lebih, Rani membuka kain di balik meja kecilnya dan menarik keluar. Ember, isinya bukan minyak goreng, bukan air cucian, tapi seember air gat berwarna hitam kehijauan yang ia siapkan sejak subuh. Ia menatap Damar sambil berkata pelan, "Satu langkah lebih dekat, dan air ini bakal jadi parfummu, Pak Polisi." Damar terpaku, napasnya memburu. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan dari mata seseorang yang tak memakai seragam. Ia menilai ulang langkahnya, lalu meludah ke samping. "Kamu pikir kamu bisa lawan gue?" desisnya. Rani hanya menjawab dengan senyum tenang, "Saya tidak sendiri. Kamera sudah merekam semuanya. Dan saya tak takut kehilangan dagangan, Pak. Tapi mungkin, Bapak takut kehilangan jabatan." Ucapannya membuat Damar mundur satu langkah. Beberapa pedagang di kejauhan mulai berbisik. Ada getaran kecil yang menjalar di antara kios-kios itu, rasa berani yang baru tumbuh, seperti bara kecil yang tertiup angin. Damar menatap sekeliling, lalu memutar badan dan pergi sambil mengumpat keras. Langkahnya cepat dan penuh emosi. Tapi yang tertinggal di belakang adalah rasa gentar, bukan dari rakyat, tapi dari sang pemalak berseragam. Rani duduk kembali, menghela napas dalam. Tangannya gemetar karena ketegangan, tapi sorot matanya justru semakin mantap. Ia tahu, peringatan itu akan menjadi penanda, permainan sudah berubah. Damar mulai goyah. Dan ketika predator mulai merasakan takut, saat itulah korban berubah menjadi pemburu. Hari mulai siang, dan pasar kembali hidup. Tapi ada satu hal yang berubah hari itu, orang-orang mulai percaya, bahwa kekuasaan yang rakus bisa ditentang. Dan semua itu dimulai dari seorang wanita sederhana, seember air gat, dan keberanian untuk berkata, "Cukup." Malam itu, hujan deras mengguyur atap pasar yang reyot, menciptakan simfoni bunyi yang kacau antara tetesan air, seng berkarat, dan suara katak dari selokan. Di dalam kontrakannya yang sempit, Rani duduk di depan laptop kecil dengan layar retak. Ia menyalakan kembali rekaman-rekaman dari kamera tersembunyi, saat Damar mengancam Pak Leman, ketika ia menendang timbangan Bu Tati, dan ucapan kotornya saat mencoba memeras dirinya. Semua disimpan rapi dalam folder bernama pembusukan kekuasaan. Tangannya meraih ember plastik di sudut ruangan, masih setengah penuh dengan air gat yang ia ambil dari saluran belakang pasar, bercampur endapan hitam dan potongan-potongan sisa makanan basi. Ia memandangi cairan menjijikkan itu dengan ekspresi dingin. "Air ini," bisiknya pada dirinya sendiri, "lebih jujur daripada dia." Busuknya terlihat, ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Hanya perlu satu momen publik, langsung, dan tepat sasaran.
Besok adalah hari pasar besar. Ratusan orang akan memadati lorong-lorong. Wartawan dari media lokal dijadwalkan datang untuk meliput renovasi kecil dari pemerintah kota. Rani memanfaatkan itu. Ia tahu, jika Damar kembali berulah saat keramaian, dan ia berhasil mengeksekusi rencananya di depan banyak orang, reputasi sang oknum akan runtuh seketika. Dan sekali rusak, tak akan bisa diperbaiki. Subuhnya, ia datang lebih awal dari biasanya. Membawa ember berisi air gat yang kini dicampur dengan sisa minyak goreng dan sedikit telur busuk, ramuan sempurna untuk mempermalukan. Ia menyembunyikannya di balik terpal belakang lapaknya. Lalu ia menyebarkan kode ke beberapa pedagang terdekat, kalau hari ini terjadi sesuatu, jangan tahan tawa kalian. Dunia harus tahu kita juga bisa melawan. Sekitar pukul 10 pagi, seperti sudah diprediksi, Damar datang lagi. Kali ini dengan wajah lebih marah dari sebelumnya. Rupanya, peringatan Rani kemarin membuatnya jadi bahan omongan di polsek. Ia tak bisa diam, harga dirinya sebagai penguasa pasar sedang dipertaruhkan. Ia langsung menuju lapak Rani sambil mengacungkan jari, berteriak, "Kamu pikir kamu pahlawan? Hah? Mau viral? Ayo kita bikin viral sekarang." Juga, kerumunan mulai terbentuk. Beberapa wartawan yang sudah berada di area renovasi menoleh karena mendengar keributan. Pedagang-pedagang pura-pura sibuk, tapi semua mata mengarah pada satu titik, konfrontasi di lapak gorengan. Rani berdiri tenang, tanpa sepatah kata. Dan saat Damar mendekat dan mengangkat tongkatnya, biur, air comberan itu terbang di udara, tumpah tepat di wajah dan tubuh Damar. Warnanya hitam kehijauan, menetes dari rambut hingga ke sepatu. Bau busuk langsung menyengat seluruh area. Kerumunan menjerit, lalu hening, lalu tawa. Tawa pecah dari semua sudut pasar. Beberapa tangan mengangkat ponsel, merekam momen langka yang tak pernah mereka bayangkan. Si preman berseragam, dilumuri kehinaan di tengah keramaian. Damar berdiri diam, gemetar karena marah dan malu. Tapi tak ada yang membelanya. Bahkan rekannya yang melihat dari kejauhan memilih mundur perlahan. Rani menatapnya, lalu berkata lantang, "Itu buat semua jeruk yang kau injak, dagangan yang kau banting, dan air mata yang kau sepelekan. Sekarang, silakan laporkan saya, kalau kau masih punya muka." Suara itu menggema, dan hari itu, seorang wanita kecil menciptakan sejarah di pasar itu, tanpa senjata, tanpa pangkat, hanya dengan keberanian dan seember air busuk. Tak butuh waktu lama, dalam hitungan jam setelah insiden air comberan, video Damar yang disiram cairan busuk menyebar seperti api menyambar jerami kering. Diunggah pertama kali oleh remaja penjual pulsa, rekaman berdurasi 1 menit itu langsung mengundang ribuan komentar. Judulnya sederhana tapi mematikan, oknum polisi pemalak disiram air gat oleh penjual gorengan. Dalam sekejap, wajah sang oknum menjadi bahan tertawaan netizen se-Indonesia. Media lokal segera mengangkatnya sebagai berita utama. Potongan video diputar berulang-ulang di televisi, memperlihatkan wajah Damar yang basah kuyup dan penuh amarah, dikelilingi tawa pedagang yang dulu takut padanya. Hashtag seperti tagar polisi pemalak dan tagar Rani sang gorengan merajai media sosial. Bahkan selebritas mulai meretweet video itu, memancing sorotan lebih besar. Pasar kecil itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian nasional. Sementara itu, Damar mengurung diri di rumah. Atasannya di polsek langsung memanggilnya malam itu juga. "Kau bikin malu institusi. Kalau benar kau lakukan pemalakan, ini bisa jadi pemecatan," bentak Kapolsek dengan wajah merah padam. Damar mencoba membela diri, menyalahkan wanita penghasut dan video editan. Namun tak satu pun percaya. Terlalu banyak saksi, terlalu nyata jejak digitalnya. Kebenaran tak bisa dikubur hari ini. Rani sendiri tetap berdagang seperti biasa keesokan harinya, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi suasana pasar berubah. Para pedagang menyapanya dengan hormat, membawakannya kopi, bahkan ada yang secara sukarela membantunya menata gorengan. "Mbak Rani bukan hanya jual gorengan, tapi juga harga diri kita," ujar Pak Kumis sambil menepuk bahunya. Rani hanya tersenyum kecil, tahu bahwa ini baru awal. Namun, tidak semua pihak senang. Beberapa oknum polisi lain yang pernah bermain setoran pasar merasa gerah. Mereka tahu, jika satu orang seperti Rani bisa memicu badai, maka jaringan mereka bisa terungkap kapan saja. Mereka mulai menyusun rencana untuk membungkamnya, bukan dengan kekerasan terang-terangan, tapi dengan permainan hukum yang licik dan penuh jebakan. Malam itu, Rani mendapat surat panggilan.
Bukan sebagai pelapor, tapi sebagai tersangka pencemaran nama baik Asteris. Tuduhan dilayangkan langsung oleh kuasa hukum Damar. Tertulis bahwa Rani telah melanggar etika, merusak nama baik aparat, dan melakukan kekerasan verbal. Tangannya gemetar saat membaca, tapi bukan karena takut, melainkan karena geli. Mereka benar-benar panik, gumamnya lirih. Ia tak gentar, sebaliknya, ia mulai menyusun ulang semua bukti yang ia miliki, rekaman, saksi, serta saksi pedagang yang kini berani bicara. Ia tahu permainan ini sudah naik kelas. Dari pasar, kini ia masuk ke ranah hukum. Dan seperti di pasar, ia tak akan melawan sendirian. Gelombang dukungan netizen dan organisasi bantuan hukum mulai berdatangan, menawarkan bantuan secara cuma-cuma. Hari itu, Rani mengangkat wajahnya ke langit yang mendung. Ia tersenyum. Kalau mereka pikir air gat itu puncaknya, mereka belum lihat gelombang berikutnya. Di tangannya, bukan hanya gorengan, tapi simbol perjuangan kelas bawah, bahwa seorang wanita bisa mengguncang tembok kekuasaan dengan keberanian dan seember kebenaran yang bau busuk. Pagi itu, langit Jakarta menggantung kelabu, seolah mencerminkan suasana hati Rani. Ia melangkah masuk ke halaman polsek dengan langkah pasti, meski tekanan begitu besar membebani pundaknya. Beberapa wartawan lokal dan LSM sudah menunggunya di depan gerbang, memberikan dukungan moral sambil menyiarkan kedatangannya. Rani hanya tersenyum kecil, ia tahu, setiap kamera yang mengarah padanya adalah tameng dari fitnah dan intimidasi. Di ruang penyidik, seorang pria berpangkat itu menyambutnya dengan wajah tanpa ekspresi. "Saudari Rani, Anda kami panggil untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pencemaran nama baik terhadap anggota kami, Bribka Damar," ucapnya sambil mengetuk-ngetuk meja. Di sudut ruangan, Damar duduk dengan muka kusut, mengenakan masker dan topi, berusaha menutupi identitasnya yang kini sudah menjadi bahan olok-olok nasional. Rani tidak bicara banyak, ia hanya menyerahkan flash disk dan map tebal yang ia siapkan sejak semalam. Berisi bukti rekaman pemalakan, rekaman CCTV, dan testimoni pedagang yang menjadi korban Bribka Damar, ucapnya tenang. Suasana mendadak hening. Sang penyidik melirik ke arah atasannya yang duduk di belakang kaca satu arah. Perlahan, ekspresi mereka berubah dari sombong menjadi canggung. Salah satu penyidik junior mengambil berkas dan mulai memeriksa isinya. Video yang diputar menunjukkan Damar sedang memalak pedagang buah, lengkap dengan suara dan tanggal kejadian. "Kalau Anda ingin bicara soal nama baik, Pak Damar," ujar Rani menatap langsung ke arah Damar, "mungkin Anda harus pertimbangkan dulu, apakah Anda memang punya nama baik yang bisa dicemarkan." Penyidik tampak gelisah. Beberapa menit kemudian, pimpinan polsek sendiri masuk ke ruangan. "Baik, Saudari Rani, kami akan meninjau ulang laporan ini. Karena bukti-bukti yang Anda bawa cukup signifikan." Suaranya datar, namun jelas sedang menahan kekagetan. Damar langsung berdiri dan protes, namun dibungkam dengan satu isyarat tangan. Posisinya goyah, dan seluruh institusi tahu, membela Damar kini berarti mempertaruhkan reputasi mereka sendiri. Saat keluar dari ruang penyidikan, Rani disambut tepuk tangan pelan dari para aktivis di luar. Beberapa memeluknya, satu orang menyodorkan botol air. "Kamu nggak sendiri, Mbak," ucap mereka. Rani hanya mengangguk, namun matanya basah. Bukan karena lelah, melainkan karena haru. Perjuangannya bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang semua orang yang pernah dibungkam oleh kekuasaan yang semena-mena. Malam harinya, berita berjudul Asteris Oknum Polisi Gagal Kriminalisasi Penjual Gorengan, Asteris menghiasi beranda media sosial. Rakyat bersorak, sementara institusi mulai saling melempar tanggung jawab. Di balik itu semua, Damar kini benar-benar jatuh, dari penguasa pasar menjadi simbol kejatuhan arogan aparat yang menyalahgunakan seragamnya. Dan Rani, ia bukan hanya penjual gorengan. Ia kini menjadi simbol keberanian di tengah ketakutan. Perjuangannya belum selesai, tapi hari itu, satu langkah penting telah ia menangkan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan amarah, tapi dengan bukti dan keberanian untuk berdiri tegak ketika kebenaran dicoba dibungkam. Beberapa hari setelah panggilan di polsek, suasana pasar kembali normal. Tapi bagi Rani, ketenangan itu hanyalah kabut tipis sebelum badai. Malam-malamnya tak lagi senyap. Ia sering melihat motor tanpa plat parkir jauh dari kontrakannya. Suara ketukan di jendela belakang kadang terdengar jam 2 pagi. Bahkan, seorang tetangganya mengaku melihat dua pria berseragam tak dikenal mengendap-endap di gang sempit belakang rumahnya.
Rani mulai sadar, Damar memang jatuh, tapi jaringan yang menopangnya belum tumbang. Pagi itu, saat membuka lapak, Rani mendapati gorengannya berserakan. Meja dagangnya disiram oli hitam, dan kata-kata kasar dicoret di kain terpal, "Bisa mati kamu." Beberapa pedagang hanya memandangi dengan wajah takut. Tak ada yang berani bicara, tapi mata mereka jelas menyimpan simpati. Seorang ibu muda diam-diam menyelipkan sepucuk kertas kecil ke tangan Rani, "Jangan pulang malam. Kami dengar mereka sedang incar kamu." Namun Rani bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Ia tahu, semakin keras tekanan, semakin dekat ia dengan kemenangan. Ia langsung menghubungi tim hukum yang membantunya, dan dalam waktu singkat, LSM dan organisasi HAM ikut turun tangan. CCTV tambahan dipasang diam-diam, dan beberapa relawan bahkan mulai berjaga bergiliran di dekat lapaknya. Rani tidak lagi sendiri, keberanian menular, dan api perjuangan menyebar di antara pedagang. Sayangnya, tekanan tidak berhenti di lapak. Malam itu, akun media sosial Rani diretas. Video fitnah berisi rekaman palsu yang menggambarkan seolah-olah ia menantang aparat dengan kata-kata kasar tersebar luas. Judulnya, "Penjual gorengan ini ternyata provokator anti-polisi." Berita hoaks itu diangkat oleh media abal-abal, tapi cukup membuat beberapa masyarakat awam mulai ragu. Komentar bernada ancaman mulai berdatangan. Rani tidak tinggal diam. Ia segera membuat laporan resmi ke Komnas HAM dan Kominfo. Dukungan datang dari tokoh-tokoh publik, bahkan seorang jurnalis senior membuat video pembelaan dengan judul, "Siapa sebenarnya yang memprovokasi, Rani atau seragam busuk?" Video itu viral dan perlahan menggiring opini publik kembali ke sisi kebenaran. Namun tekanan psikologis terhadap Rani tetap tak bisa dianggap enteng. Ia mulai kesulitan tidur, tubuhnya makin kurus, dan matanya sayu. Namun di tengah gelap, muncul secercah cahaya. Seorang anggota polisi wanita berpangkat Bribtu datang diam-diam ke lapaknya. Ia memperkenalkan diri sebagai Ira, dan dengan suara berbisik, mengatakan, "Saya tahu apa yang terjadi. Saya muak dengan cara kotor mereka. Saya punya data penting, dan saya siap bantu, tapi tolong, lindungi saya juga." Mata Rani membelalak. Ini adalah harapan, sekutu dari dalam institusi. Ira memberikan salinan data internal, laporan setoran bulanan ilegal yang selama ini dikumpulkan Damar dari pasar dan diduga disetorkan ke atasan-atasannya. Nama-nama dalam daftar itu membuat darah Rani berdesir. Tak hanya Damar, tapi juga beberapa nama besar di kepolisian lokal. Rani tahu, ini bukan sekadar kasus pemalakan, tapi sudah masuk ke dalam skema korupsi yang luas. Ia berdiri di ambang konspirasi besar yang jauh lebih berbahaya. Namun ia juga tahu, dalam medan seperti ini, kebenaran adalah senjata paling tajam. Dengan data di tangannya dan dukungan publik yang mulai tumbuh, Rani siap naik ke medan pertempuran yang lebih tinggi. Bukan lagi di lapak gorengan, tapi di ruang-ruang sidang, berita nasional, dan hati nurani bangsa. Gedung pengadilan tampak menjulang dingin ketika Rani melangkah masuk mengenakan kemeja putih sederhana dan jilbab abu-abu. Di tangannya, ia menggenggam map berisi bukti-bukti pemberat yang bisa mengguncang institusi. Ira, polisi wanita yang membocorkan data internal, duduk di bangku pengunjung dengan wajah tegang dan topi rendah menutupi matanya. Persidangan itu, bukan hanya soal pemalakan, tapi tentang membuka borok busuk dalam sistem yang selama ini kebal hukum. Sidang dibuka dengan ketegangan yang kental. Jaksa penuntut umum memaparkan fakta-fakta yang tak terbantahkan, rekaman pemalakan, CCTV, hingga dokumen setoran ilegal yang ditandatangani tangan-tangan tak terduga. Damar duduk di kursi terdakwa dengan wajah tertunduk, sementara pengacaranya mati-matian membantah bahwa semua ini hanya rekayasa untuk mencemarkan institusi negara. Namun publik sudah menilai sendiri. Ruang sidang penuh, dan media nasional menyiarkan langsung lewat kanal YouTube. Namun jauh dari ruang sidang, bahaya mulai bergerak dalam diam. Dua pria bermotor yang tak dikenal mengikuti Rani pulang malam itu. Di dekat gang sempit menuju rumahnya, salah satu dari mereka melemparkan amplop berisi peluru kosong dan secarik kertas bertuliskan, "Berhenti, atau pelurunya tidak akan kosong lagi." Wajah Rani pucat seketika, namun sorot matanya tetap tajam. Ia tahu, ini bukan soal takut atau tidak, ini soal siapa yang lebih dulu mundur. Dan ia tak pernah belajar menyerah. Keesokan harinya, media mengangkat ancaman tersebut. Publik bereaksi keras. Tokoh masyarakat, pengamat hukum,
hingga mantan polisi bersih mulai angkat bicara, menuntut perlindungan penuh untuk Rani dan Ira. Bahkan Kapolda dipanggil ke Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi. Sorotan publik membakar tembok-tembok kekebalan. Untuk pertama kalinya, mereka yang selama ini bersembunyi di balik seragam mulai merasa panas. Namun balasan terakhir datang lebih berbahaya. Ira ditemukan nyaris pingsan di kamar kosnya, setelah diracun dengan makanan yang dikirim tanpa nama. Ia berhasil diselamatkan, tapi pesannya jelas, mereka ingin membungkam siapapun yang berani bersuara. Rani menjenguknya di rumah sakit, menggenggam tangan sahabat barunya sambil berbisik, "Kamu belum kalah. Kita belum selesai." Dan Ira, dengan suara pelan, menjawab, "Bongkar semua, jangan sisakan satupun." Di tengah tekanan yang menggila, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mencium keterlibatan nama-nama besar dalam dokumen yang dibawa Rani. Mereka mengajukan permohonan untuk menyita dokumen asli dan memulai penyelidikan tersendiri. Dari kasus pemalakan pasar, kini kasus itu berkembang menjadi indikasi korupsi berjamaah di lingkungan Polres dan bahkan oknum pejabat kota. Rani berdiri di persimpangan sejarah. Ia bukan jaksa, bukan polisi, bahkan bukan pengacara. Tapi keberaniannya menggoyang kekuasaan, memaksa lembaga negara bergerak, dan membangunkan suara rakyat. Ketika hakim menutup sidang hari itu, sebuah kalimat bergetar di ruang pengadilan, sidang akan dilanjutkan dengan mendalami aliran dana ilegal lintas institusi. Ruangan bergemuruh. Ini bukan akhir, ini baru permulaan dari gelombang yang lebih besar. Malam itu, di atap rumah kontrakannya, Rani menatap langit. Udara Jakarta masih bau debu dan suara motor, tapi ada sesuatu yang berubah. Ia menghembuskan napas panjang. "Satu bab lagi, dan semua akan terbuka," gumamnya pelan. Dan besok, bab terakhir itu akan mengguncang negeri. Hari itu, langit Jakarta seolah tahu bahwa sejarah akan tercipta. Ribuan orang memenuhi halaman pengadilan negeri, membawa poster bergambar wajah Rani dengan tulisan, "Perjuangannya, suara kita." Dari pasar tradisional hingga mahasiswa hukum, semua hadir. Mereka tak sekadar menonton, mereka menjadi saksi. Media nasional dan internasional mengarahkan lensa mereka. Hari ini, bukan hanya Damar yang diadili, tapi seluruh sistem yang membiarkannya berkuasa selama ini. Rani berdiri di hadapan hakim dengan suara tegas. Ia bukan pengacara, namun kalimat-kalimatnya mengiris tajam seperti pedang. "Saya bukan pahlawan, saya hanya penjual gorengan yang muak melihat rakyat kecil diinjak-injak aparat yang harusnya melindungi. Tapi hari ini saya bicara bukan untuk saya bicara untuk semua yang selama ini dibungkam." Ruangan hening, bahkan hakim pun menundukkan kepala sejenak, mengakui kekuatan suara kebenaran dari seorang rakyat biasa. Hakim mulai membacakan putusan terhadap Bribka Damar. Dengan suara lantang, ia menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas pemerasan, intimidasi, penyalahgunaan wewenang, dan keterlibatan dalam jaringan korupsi pasar. Hukuman 12 tahun penjara dijatuhkan, disertai pencabutan hak menjadi anggota Polri seumur hidup. Damar ambruk di kursinya, tangannya gemetar, dan untuk pertama kalinya, tidak ada seragam yang bisa menyelamatkannya. Tapi itu belum akhir. KPK segera memutar video pembuktian baru, rekaman suara pertemuan rahasia antara Damar dan dua pejabat tinggi yang selama ini tak tersentuh hukum. Publik terperangah ketika nama-nama beken disebut. Salah satu nama bahkan duduk di kursi legislatif. Dalam hitungan jam, perintah penangkapan turun. Mobil hitam berplat merah diserbu jurnalis saat keluar dari gedung DPRD. Gelombang besar sudah datang. Di rumah sakit, Ira menonton siaran langsung itu dari ranjangnya. Air mata menetes di pipinya saat melihat Rani berdiri gagah di podium media, berbicara di depan rakyat, media, dan dunia. "Saya harap, ini bukan akhir, tapi awal dari perbaikan institusi kita. Negara harus berdiri untuk rakyat, bukan untuk menakut-nakuti mereka." Suara Rani gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban harapan dari jutaan orang. Pemerintah pusat segera membentuk tim khusus pembersih institusi, dan kasus Rani menjadi tonggak pembentukan Satgas Anti Pemalakan dan Kekerasan Struktural. Presiden bahkan mengundang Rani secara resmi ke istana untuk memberi penghargaan. Tapi Rani menolaknya dengan lembut. "Saya hanya ingin kembali jualan gorengan di pasar, bersama ibu-ibu yang jujur dan bapak-bapak tukang sayur yang sepenuh hati mencari nafkah." Meski menolak panggung besar, Rani menerima satu hal, mendirikan lembaga advokasi hukum bagi rakyat kecil yang menjadi korban penyalahgunaan wewenang.
Lembaga itu dinamakan Suara Pinggir Jalan, tempat di mana keberanian tak harus datang dari pangkat atau kekuasaan, tapi dari hati yang tidak takut berdiri sendiri. Hari-hari pun berlalu, pasar tempat Rani berjualan kini lebih tertib, tanpa bayangan pungli dan teror. Di lapaknya yang sederhana, gorengan tetap hangat, dan senyum Rani tetap ramah. Tapi bagi mereka yang tahu sejarahnya, setiap gorengan yang dijual Rani bukan sekadar makanan, itu simbol perlawanan, harapan, dan bahwa keadilan bisa lahir dari tangan siapapun, bahkan dari seorang penjual gorengan yang menolak tunduk.